Mari kita sama-sama melihat apa yang perlu kita pikirkan mengenai pengembangan diri ini. Apa yang dunia ini katakan mengenai pengembangan diri sebetulnya. Nah, ini yang perlu kita bandingkan dengan bagaimana kekristenan melihat hal ini, begitu ya. Apa kata dunia, begitu ya, tentang pengembangan diri ini? Ada satu tokoh yang kita sudah tahu semua, namanya Abraham Maslow. Dia seorang Yahudi yang tinggal di daerah dekat New York, di kumpulan orang non-Yahudi. Jadi pada waktu itu nggak terlalu beruntung situasi itu bagi orang kayak Abraham Maslow. Jadi di masa kecilnya dia tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung orang-orang Yahudi seperti dia. Dia termasuk orang yang agak terbelakang, pengembangan dirinya terlambat begitu. Barangkali sedikit minder meskipun tidak disebutkan, tetapi itu yang terjadi di hidupnya. Keluarganya bukan juga keluarga orang berada, jadi sangat-sangat sederhana juga, tapi dia punya tekad yang besar untuk akhirnya sekolah begitu ya. Dia bisa ada kesempatan lanjutin di university dan lain-lain dan mengambil filosofi atau eh, apa tentang bagaimana humanisme ini, kehidupan manusia ini sebagai konsentrasi hidupnya, fokus hidupnya. Sebelumnya dia pernah sekolah mengenai hukum sebetulnya sebelum masuk ke filosofi. Tapi ada beberapa mentor dia yang membimbing dia sampai dia memiliki pemikiran seperti demikian. Dia hidup di awal abad ke-20, jadi dia mengalami Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama membuat dia berpikir mengenai sebetulnya bagaimana sih tingkat kehidupan kebutuhan manusia itu. Nah, ini segitiga yang udah sering kali kita dengar, kita lihat, kita udah tahu ya. Jadi orang kalau misalnya hidupnya masih terbatas seperti Salik begitu ya, kebutuhan makan dah. Itu pangan, sandang pangan itu terhadap kebutuhan makan ya sandang pangan itu menjadi hal yang paling itu ya utama lah begitu. Kalau dia sudah punya itu semua, kerjaan sudah ada, penghasilan ada, makan cukup, lalu dia pasti mulai memikirkan sesuatu yang lebih secure, lebih aman untuk hidupnya. Barangkali seperti tabungan dan lain-lain. Dia sudah mulai memikirkan mengenai rumah yang lebih nyaman, dia memikirkan transportasi dan lain-lain yang bisa membuat dia lebih mudah di dalam hidupnya. Begitu ya, ada safety net-nya, ada asuransi dan lain-lain barangkali begitu ya. Lalu next step-nya kalau sudah itu ada semua, lalu sudah mulai memikirkan mengenai hubungan dengan orang lain. Nah, seringkali kecenderungan anak muda takut untuk pacaran karena dikira kalau pacaran harus punya uang, begitu kan. Padahal justru sebetulnya saat nggak punya uang lah pacaran. Supaya nanti waktu kaya, kalian tahu pacar kalian tuh cinta kalian memang bukan karena cinta uang kalian, begitu sebetulnya. Nah, cuman itu kan di dalam dunia sekarang ini millennials memikirkan yang namanya pacaran itu ya mesti bayarin makan, ajakin nonton, mesti siapin uang. Jadi kalau nggak ada uang jadi minder, aduh nanti bagaimana, seperti itu. Tapi bukan memikirkan relasi itu sendiri begitu. Nah, di dalam tahap 3 ini relasi itulah yang menjadi kebutuhan sebetulnya. Kebutuhan untuk dikasihi maupun mengasihi orang lain, dicintai maupun mencintai orang lain. Berikutnya kalau itu udah dapet, dia akan meningkat kepada di dalam karirnya ingin jadi manajer misalnya, waduh kalau bisa jadi direktur dan lain-lain, menjadikan lebih hidupnya lebih dipandang berharga lah begitu. Nah kalau itu sudah dilampaui semua, maka uang udah cukup, nggak pikirin lagi soal ini itu, mulai masuk ke dalam aktualisasi diri. Jadi biasanya akan terlibat di organisasi sosial dan lain-lain, bagi-bagi uang, kira-kira seperti itu. Ini yang dipikirkan oleh Abraham Maslow menjadi kebutuhan hakikinya manusia. Jadi waktu seseorang mengembangkan diri dibatasi dengan hal ini, segitiga ini. Bukan dibatasi, tetapi ada level-level tingkatannya. Pengembangan diri itu sesuai dengan apa yang dialami di dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan Alkitab? Alkitab mengatakan seperti apa mengenai pengembangan diri? Kita masih ingat di kitab Kejadian. Mari kita buka kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28. Kita memikir ulang mengenai apa yang terjadi di saat penciptaan. Kalau bisa minta tolong ada satu orang yang bantu membacakan bagian ini, saat Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai ke 28. Siapa saja silakan yang sudah nemu duluan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terima kasih, Mima. Ya, itulah yang terjadi di penciptaan begitu. Kita tahu bahwa kita tuh dicipta dengan luar biasa begitu ya. Ada hal yang luar biasa kalau kita lihat lagi di Kejadian 2 misalnya, kita tahu ada 3 wilayah diri yang terjadi saat penciptaan. Yang pertama, diri kita itu merupakan ada pengembangan rohani. Ya, jadi ini yang Tuhan sediakan di awalnya itu dengan dia memberikan nafas itu ya, nafas Allah itu, hidup roh itu, menghidupkan kita itu. Jadi ada unsur rohani, unsur kekekalan di dalam hati kita, sehingga orang tuh nggak mau rasa dia jahat, mau rasa dia nggak ada Tuhan dan lain-lain, pasti dia akan terpikir soal kebutuhan akan Tuhan. Nah itu yang ada di dalam hati yang sudah Tuhan tanamkan sejak penciptaan. Nah itulah pengembangan rohani, dicipta dengan kerohanian sempurna pada waktu itu. Pada waktu Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa. Jadi kehidupan kita, manusia kita itu ada unsur rohani yang perlu juga kita pikirkan, bukan hanya yang kedua, yaitu pengembangan terhadap jasmani kita. Nah, jasmani kita sendiri tahu memang Allah menciptakan kita dari debu tanah, dibentuk sedemikian rupa seperti gambarnya sendiri. Jadi patronnya itu dari Allah. Mirip dengan apa yang menjadi kemampuan Allah, begitu. Meskipun kita dicipta, bukan kita yang mencipta, begitu. Tetapi Tuhan memberikan demikian kompleks hidup kita, demikian sempurna di dalam jasmani. Nah, ini dilengkapi tubuh yang dipelihara dengan makanan, gitu ya. Yang Tuhan bilang, ini di dalam taman ini ada begitu banyak yang Tuhan sediakan untuk kita boleh makan. Pada waktu itu Tuhan Allah cuma berpesan, jangan makan yang di tengah, dan itu yang dilanggar oleh Adam dan Hawa. Tapi kita tahu, Tuhan menciptakan tubuh yang sempurna, dan Tuhan memperlengkapi untuk manusia bisa bertahan, bisa tetap sehat, bisa bertumbuh, dan sebagainya. Memang kita tahu Adam dan Hawa dilahirkan dari orok, begitu ya. Tiba-tiba udah jadi besar, begitu dewasa. Tidak seperti kita. Tetapi proses itu Tuhan kasih tahu lewat apa? Waktu ada pernikahan Adam dan Hawa itu. Yang Tuhan persatukan dan disuruh untuk berkembang biak, gitu ya. Beranak cuculah. Jadi konsep beranak itu sudah ada di penciptaan. Konsep beranak bercucu artinya bagaimana sebagai keluarga kita membimbing anak kita untuk suatu hari juga memiliki anak, untuk berkeluarga, begitu. Jadi keluarga itu bukan sesuatu yang tabu, keluarga itu bukan sesuatu yang sulit atau aduh gimana begitu, tetapi sesuatu yang memang Tuhan sediakan, begitu. Jadi itu termasuk bagian dari pengembangan hidup kita. Nah, mengenai beranak cucu, bertambah banyaklah, penuhilah bumi ini dan taklukkanlah. Sebetulnya apakah bumi ini benar-benar sudah penuh? Kalau ngomong banyak-banyak gitu. Tetapi masih ingat nggak kita dari awal dulu penciptaan sampai hari ini sudah ada berapa miliar orang sebetulnya mati, lahir lagi, mati lagi. Tapi tetap aja bumi itu nggak habis-habis kan, maksudnya cukup aja begitu ya. Tuhan pelihara hebat sekali ya. Nggak jadi makanan itu tekor begitu, atau meskipun ada paceklik dan lain-lain ya. Tapi ada rohani, ada jasmani yang Tuhan sediakan di dalam manusia. Yang ketiga apa? Nah, ini yang Tuhan mau. Waktu Tuhan bilang berkuasalah atas burung-burung udara, taklukkanlah bumi, berkuasa, takluk. Nah, bagaimana supaya naklukin itu? Nah, disinilah pengembangan intelektual itu Tuhan inginkan. Ada pengembangan terhadap apa yang sudah Tuhan berikan, baik di sisi rohani maupun jasmani, untuk kita bisa menguasai dunia ini. Nah, konsep inilah menjadi konsep dasar pada waktu kita percaya dikotomi, bukan trikotomi, ya. Jadi ada roh dan tubuh, hanya itu dua. Tetapi di dalam dua bagian yang Tuhan ciptakan sejak awal ini ada potensi di dalamnya yang kita harus kembangkan itu. Nah, itulah pengembangan diri. Nah, lalu sebetulnya seperti apa pengembangan diri yang Alkitab kehendaki? Jadi ini bagian yang kita
selalu buat saya pikirkan bahwa Tuhan memberikan potensi itu bukan setelah kita lahir lihat kita bagaimana, enggak, sebelum lahir Tuhan sudah siapkan potensi tertentu untuk kita, sehingga setiap pribadi memang beda-beda gitu ya. Jadi kita tahu ada orang yang sidik jarinya kalau kita lihat ada lingkar-lingkar, ada yang agak panjang-panjang, tapi seluruh dunia orang sidik jarinya bisa berbeda. Lalu di kemudian hari ditemukan bahwa retina mata orang juga ternyata strukturnya lain-lain semua, sehingga bisa dipakai untuk security ya. Jadi untuk ngecek seseorang ini benar nggak orang itu dan lain-lain, bukan jadi-jadian atau orang operasi wajah bikin mirip dan lain-lain. Dari retina, orang nggak bisa ganti itu. Begitu. Ada sidik jari, ada retina. Barangkali suatu hari DNA itu bukan lagi mesti dites dengan sulit. Ada alat yang demikian cepat untuk mendeteksi DNA. Nah, kalau ada DNA terpetakan dan bisa menjadi sesuatu yang cepat diterima, maka security itu akan pasti menggunakan DNA. Lain semua juga struktur itu, orang satu dengan yang lain. Jadi kita lihat betapa Tuhan itu memiliki hal yang besar sekali, yang kompleks, yang luar biasa, seperti tubuh kita. Kalau kita batuk itu, tubuh kita sebetulnya sedang mau mengeluarkan sesuatu dari dalam diri kita untuk keluar. Entah itu sifatnya racun atau makanan yang ketenggak dan lain-lain, tapi itu kuman apapun yang nggak boleh ada di tubuh kita, dan untuk itu kita jadi batuk misalnya gitu ya. Tapi waktu kita flu misalnya, kita pilek dan lain-lain, Tuhan mau kasih tahu kita sebetulnya ya barangkali kita kurang istirahat, terlalu panas badan kita, sehingga ada air yang mesti keluar untuk dinginin. Itu seperti tangan kita kalau kena panas ya, tiba-tiba melepuh. Nah, itu sebetulnya brandweer atau pemadam kebakaran di tubuh kita sedang kirim air ke situ. Supaya di sini nggak terlalu panas lagi. Makanya oleh sebab itu kalau kita kena api, panas, dan lain-lain, cepet pegang es batu aja. Atau pokoknya tutupin pakai es batu dan lain-lain. Es batu paling cepat untuk bisa menurunkan ini kita. Atau es beku begitu ya. Untuk menurunkan kita punya panas akibat itu. Kena api dan lain-lain itu. Ada krim dan lain-lain, tapi sudah diuji sebetulnya pasta gigi dan lain-lain itu jauh lebih lambat ketimbang es. Jadi kalau ini es batu aja. Kenapa? Mendinginkan itu. Jadi proses tubuh kita demikian hebat, demikian kompleks, dan demikian kalau kita mengerti itu, ini sekali. Mohon maaf kalau kita moncor-moncor misalnya, itu sama aja tubuh kita kemasukan racun, dan racun itu mau dikeluarkan. Makanya saya cenderung kalau badan kita nggak terlalu lemah, jangan diminumin obat yang untuk memberhentikan. Tapi minum aja air yang banyak, nggak apa-apa. Muncul-muncul sekalian gitu ya, dibersihkan perut kita. Karena tubuh kita secara sistem otomatis akan membuat itu untuk mengeluarkan racun. Hebat kan? Oleh sebab itu ini pengembangan diri yang kedokteran pakai, psikologi pakai, dan lain-lain untuk mempelajari kita. Nah, pengembangan diri ini kompleks sekali. Nah, kita lihat sekarang bagaimana sebetulnya di dalam Alkitab ya. Ini ada 5 hal yang kita bisa pelajari mengenai pengembangan diri. Jadi memahami potensi diri itu kita mesti SWOT. Mari kita buka dari Filipi 3 ayat 4b dan 6. Filipi pasal 3 ayat 4b dan 6. Kita baca satu persatu ya bagian ini ya. Yang udah terima udah nemu bisa minta tolong bacakan. Filipi pasal 3 ayat 4b. Jadi dibaca mulai yang jika ada itu ya. Silakan. Filipi 3 ayat 4b. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Iya, thank you. Ini Rasul Paulus kenal banget dirinya. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari yang hari ini mendengarkan siaran ini kenal diri kita? Tahu persis kita seperti apa? Kalau belum, mari kita melakukan SWOT. SWOT ini strength kita apa, weakness kita atau kelemahan. Strength kekuatan, weakness kelemahan kita. O dari opportunity. Jadi ada opportunity apa yang kita bisa kembangin, dan ada threat
threat itu bahaya apa yang bisa menjadi ini kita. Jadi misalnya strength kita, kekuatan kita di apa? Oh, saya rajin. Oh, saya orangnya teliti. Oh, saya orangnya tekun. Misalnya seperti itu, ya. Saya orangnya punya kemauan besar, begitu misalnya. Nah, weakness-nya apa? Oh, saya suka susah makan, misalnya gitu ya. Kalau makan milih-milih atau apa ribet, suka nggak bisa makan ya nggak makan, jadi badan kurang keurus misalnya. Apalagi, oh saya nggak bisa baca buku begitu kan, senangnya nonton aja, itu menjadi kelemahan kan. Padahal kalau bisa baca buku lebih bagus misalnya. Ada macam-macam, apalagi kelemahan-kelemahan gitu. Oh saya kurang bisa bergaul dengan orang, bisa juga seperti itu jadi kelemahan. Padahal penting untuk interaksi misalnya. Nah opportunity kita apa? Oh opportunity-nya kita misalnya di keluarga yang berada, kita punya uang atau paling enggak orang tua kita bagus gitu ya, suami istri, papa mama ini baik, papa kerja, mama kerja dan lain-lain, memelihara rumah dengan baik, menyediakan kebutuhan saya sebagai anak, misalnya seperti itu. Ini semua ada, itu opportunity. Kita dalam keluarga yang harmonis itu opportunity. Kita ada keluarga bisa sekolahin kita, atau kita mendapat kesempatan sekolah di tempat bagus, atau Tuhan kasih tempat kita kerja yang memadai, semua itu opportunity. Artinya sudah ada kesempatan untuk kita bisa melakukan sesuatu. Nah, threat-nya apa bahayanya? Bahayanya tuh kalau kita misalnya, wah saya tuh punya ambisius soal ini nih sebetulnya, pengen kaya raya cepet. Nah, itu mesti hati-hati. Karena kalau udah pengen kaya raya cepet, nah itu apapun kalau bisa dikerjain supaya kaya, termasuk korupsi dan lain-lain. Nah ini yang mesti hati-hati. Threat kita apalagi lain. Nah kalau dulu Abraham Maslow karena tinggal di daerah yang non-Yahudi lebih banyak ketimbang Yahudi, dan konsepnya orang non-Yahudi waktu itu nggak suka dengan orang Yahudi, nah itu bisa menjadi ancaman untuk dia, menjadi sesuatu yang membahayakan kehidupannya. Nah kita apa lagi? Misalnya, oh saya tuh cenderung suka melupakan Tuhan dan lain-lain. Ini ancaman nih untuk kita sebetulnya, bukan sekedar kelemahan. Kita jarang ke gereja dan lain-lain, itu ancaman sebetulnya, bukan kelemahan itu. Karena sesuatu yang berhubungan dengan hal yang kekal gitu ya, hal yang bernilai. Nah ini yang Rasul Paulus kenal betul dirinya seperti apa, dan dia tahu persis apa yang harus dia kerjakan di dalam hidupnya. Kita tahu nggak? Kalau kita belum memahami potensi diri kita, susah kita untuk mengembangkan diri. Mau berkembang kemana sekarang aja, di mana nggak tahu begitu. Nah ini pemikiran awalnya. Yang kedua, kesadaran mau mengembangkan diri. Tadi kita lihat si Salik ya. Salik itu terbatas sekali, dari keluarga yang sederhana sekali, kalau nggak disebut miskin begitu, lalu dia mesti kerja, dia kerjanya jualin souvenir, tetapi nah di dalam peluang itulah dia lihat, iya dia belajar bahasa gini ternyata bisa nolong kan. Kalau ketemu orang Korea dia tawarin pakai bahasa Korea, orang Koreanya juga jadi kamu bisa ngomong Korea, nggak mau beli jadi beli, misalnya gitu. Atau tawar-tawar juga lebih enak ngomongnya kan, ada orang Chinese, orang Spanyol, dan dia bisa 12 bahasa. Dan ingat, dia bukan les, dia belajar sendiri. Lagi pas senggang dia catet, kalau bahasa Spanyol itu ini, kalau bahasa Inggrisnya apa ini, dia bisa kembangin itu. Nah, kesadaran mau mengembangkan diri ini yang penting. Kalau kita stuck ya, kita rasa saya udah S1 dan udah cukup, nah itu yang bahaya. Karena pada hari itu kita sudah mulai membiarkan diri kita menurun, berkurang, mundur, begitu. Tapi kalau kita meyakini bahwa kita terus harus berkembang di dalam hidup ini, itu yang membuat kita mampu untuk berkembang. Seperti saya di umur sekarang ini, meskipun dalam usia pensiun, saya tetap mengembangkan diri saya untuk belajar macam-macam. Apa aja yang saya tadinya belum tahu gitu. Meskipun saya kalau misalnya sama-sama soal hal-hal online seperti demikian kalah canggih sama anak-anak saya misalnya. Pemahaman saya terlambat nih, tapi saya untuk belajar terus tuh. Saya coba untuk belajar, paling nggak cari tahu kalau gini gimana begitu. Ya jadi mari kita memiliki kesadaran itu. Saya perlu nih, saya perlu lebih baik, saya perlu maju. Coba tolong baca Matius 20 ayat 27. Siapa yang sudah dapat tolong bacakan. Matius pasal 20 ayat 27, silakan. Matius 20 ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu,
hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Nah, di dalam Alkitab disebutkan kalau dalam hidup ini kita mau mengembangkan diri supaya kita jadi top, begitu ya. Kalau tadi Maslow mengatakan bagaimana kita mengembangkan diri sampai aktualisasi diri. Tapi justru di dalam kekristenan ini agak terbalik nih. Kalau kamu mau top, kamu disuruh jadi hamba. Wah, ini luar biasa, beda kan jadinya ya. Bukan ini lagi, bukan sesuatu yang seperti dunia ini pikirkan, begitu ya. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama. Nah, kalau seperti demikian, kesadaran diri kita untuk mengembangkan diri itu mengembangkan diri yang seperti apa? Nah, ini mesti dicocokin ke sana. Karena kalau kita punya bayangan seperti Maslow atau membatasi diri hanya seperti Salik yang memang belum percaya pada Tuhan gitu ya. Ya di dalam konsepnya dia akan sampai ke level yang sandang pangan papan itu, dan mungkin kalau dengan sekarang dia ikut kerja, kita bisa tahu dia bisa sekolah di China, dia akan menjadi level yang lebih baik lagi, dan barangkali nanti suatu hari dia bisa pulang ke Kamboja dengan kelengkapan yang lebih baik, dia bisa beli rumah dan lain-lain, bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya, misalnya papa mamanya dan lain-lain. Tapi maksudnya kalau dia sebagai orang yang belum percaya punya pemikiran bagaimana dia mau menjadi yang lebih baik. Nah ini nih kesadaran mau mengembangkan diri yang penting. Hanya kalau di dalam kekristenan lalu Tuhan bilang kamu mau jadi top, boleh, tapi jadi hamba. Nah ini penting untuk kita pikirin bersama. Motivasi menjadi yang utama. Selalu di dalam gerak hidup orang percaya, motivasi menjadi kuncinya. Seperti anak muda yang datang pada Tuhan Yesus kan, guru, aku mesti lakukan apa lagi supaya aku bisa masuk surga? Kelihatannya motivasinya bagus ya. Tapi sebetulnya kalau kita baca-baca perikop itu sampai habis, melihat bagaimana dia sayang dengan hartanya ketimbang masuk surganya, kita lihat ada kesombongan dari dia. Sebetulnya dia mau bilang kepada Tuhan, gue nggak jelek-jelek amat loh, gue masih muda, hebat loh, gue udah bisa gini. Masuk surga beneran ya? Enggak, sebetulnya bukan itu yang menjadi target dia. Dia hanya mau tunjukin ke Tuhan, saya muda, saya menjalankan hukum Taurat, saya kaya, saya hartanya banyak dan saya bisa seolah apapun. Kalau surga perlu bayar, saya bisa bayar. Kira-kira begitu. Tapi Tuhan melihat dari sisi yang lain. Kerendah hatian itu menjadi motivasi yang penting. Jadi hamba itu menjadi posisi yang nggak ada arti. Hebat ya, paradoks hidup di dalam kekristenan itu. Satu sisi kamu mau top, tapi di dalam topmu itu, kamu sebetulnya mesti tahu bahwa kamu tidak berarti. Wah, pada waktu kita bisa seperti itu, kita nggak bisa sombong. Kalau kita suatu hari jadi hebat, Tuhan kasih jabatan, kita kasih gaji besar misalnya, kita menemukan pelayanan yang luar biasa, kita ngomong apa orang percaya, jangan sombong. Karena apa? Tuhan mau kita jadi hamba. Tetap aja taat setia kepada Tuhan yang kasih kerjaan pada kita. Gitu ya. Yang ketiga, ada harga yang harus dibayar. Mari kita buka dari Matius 16 ayat 24. Matius pasal 16 ayat 24. Yang sudah nemu bisa tolong bacakan. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Terima kasih. Ada harga yang harus dibayar. Kamu mau ikut boleh. Kamu mau jadi hambaku boleh. Tapi sangkal diri. Pikul salib. Baru ikut. Waduh, di dalam dunia ini nggak ada itu. Kalau mau ikut ke bos, berani bayar piro. Itu kan wani piro. Berani ngasih berapa. Saya hebat loh. Nah, itu dunia. Dunia itu level semakin tinggi, gaji semakin besar. Level semakin tinggi, fasilitas semakin banyak. Level makin tinggi, makin dihormati, dihargai. Tapi itu ukuran dunia, ya. Satu hari ada seorang pembicara besar begitu kan, datang ke dalam satu pertemuan internasional, lalu sambil membawa secangkir styrofoam kopi, dia menjadi pembicara. Dia bilang, tahun lalu percis di tempat ini saya juga diundang sebagai pembicara. Tapi tahun lalu saya dijemput di airport. Hari ini saya naik taksi sendiri. Tahun lalu saya dihantar ke hotel, sudah diuruskan check-in-nya, saya tinggal masuk kamar aja. Tahun lalu waktu saya ke tempat pertemuan ini, saya dijemput dengan limusin.
Tahun lalu pada waktu saya menunggu untuk giliran saya bicara, saya diberikan secangkir kopi dengan keramik yang mahal. Tapi hari ini saya berangkat sendiri pakai taksi, saya hotel check-in sendiri, saya ngopi pakai styrofoam ini. Jadi sebetulnya yang tahun lalu saya terima bukan karena saya, tapi karena jabatan saya. Dia bilang gitu. Oleh sebab itu jangan mikirin bahwa kalau ada jabatan tertentu tuh jadi seumur hidup saya hebat-hebat apa. No. Presiden seumur hidup pun suatu hari akan mati. Dan waktu itu dilupakan orang juga. Jadi kita lihat ada harga yang harus dibayar untuk mengembangkan diri. Untuk ikut Tuhan, untuk jadi hamba, untuk bisa menjadi hebat di dalam hidup ini, ada harga yang harus dibayar. Paling nggak gini, kalau kita sekarang, sekolah pun kita mesti bayar, kan? Mesti barangkali sampai malam-malam, kadang ngantuk-ngantuk mesti selesaikan tugas. Besok pagi-pagi udah mesti bangun pagi lagi untuk belajar lagi. Itu harga semua. Harga nggak selalu benar-benar duit. Harga bisa jadi emosi kita. Mesti tahan, nggak boleh marah. Kita tahan diri, nggak boleh jadi sombong. Kita mesti belajar untuk rendah hati. Kita belajar untuk bisa mengorbankan diri kita. Nggak perlu bandingin dengan orang lain. Kenapa orang lain nggak belajar susah-susah bisa berhasil? Kenapa saya mesti? Enggak. Karena apa? Setiap pribadi Tuhan berikan yang terbaik dan privasinya sendiri-sendiri. Ada private. Oleh sebab itu Tuhan bilang kan, talenta ada yang Tuhan kasih 5, ada yang kasih 2, ada yang kasih 1. Bukan soal ada yang 5, 2, 1-nya, tetapi apakah yang 5 bisa menghasilkan another 5 lagi supaya jadi 10. Yang 2 bagaimana supaya bisa menghasilkan 2 lagi 100% supaya menjadi 4. 1 juga sama, nggak apa-apa. Tuhan nggak tuntut jadi 3, tapi jadi another 1 supaya jadi 2. Seperti itu. Masalahnya hari ini, adakah kita membayar harga supaya kita bisa menghasilkan yang 100% itu? Nah, kisah 2 ayat 42 dan 46. Minta tolong ada yang bacakan. Ini soal berani bekerja keras dan tekun, begitu ya. Kalau kita mau mengembangkan diri, harus berani. Iya, silakan. 42 dan 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bersama dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan. Terima kasih. Di saat jemaat mula-mula, ini kondisi yang terjadi. Meskipun mereka diancam, hidup mereka nggak aman. Mereka dikejar-kejar, tapi mereka berkumpul tiap hari. Di ayat 46 jelas disebutnya loh, tiap hari loh. Jadi ada kontinuitas, ada rutin, ada tekun, ada sesuatu yang dikerjakan dengan kerja keras. Mereka disebutnya harus bagi-bagi roti, bahkan diceritakan di dalam kehidupan mereka menjual harta miliknya untuk dikumpulkan, untuk menolong orang yang kekurangan dan lain-lain. Luar biasa. Bukan hanya kerja keras dan tekun, ada kerelaan hati mereka. Nah, ini semua menjadi kunci. Kita mau berhasil, nggak mungkin kalau kita tidur-tiduran, nggak mungkin kalau kita males-malesan, nggak ada itu. Nggak ada kuncinya. Sampai hari ini malah orang dunia bilang time is money. Waktu itu uang. Kenapa? Kalau kamu nggak cepet-cepet, nggak kejar, kamu nggak dapat uang loh. Setiap detik itu jadi uang itu, gitu. Itu orang dunia. Bagi orang Kristen, time is life. Waktu hidup kita itu. Waktu ini berjalan, inilah kehidupan kita itu di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah selamatkan kita. Ukurannya udah bukan uang lagi. Kenapa? Tuhan memberikan darahnya yang kudus kok untuk kita. Tuhan ampuni kita, tebus kita, selamatkan kita. Supaya apa? Kita balik seperti dulu pertama kali dicipta. Potensi yang Tuhan berikan itu bagaimana bisa berkembang dengan baik setelah dosa ditebus. Jadi kita lihat bagaimana manusia boleh diselamatkan itu memiliki potensi yang diperbarui di dalam Tuhan. Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Halangan dosa itu Tuhan hilangkan. Menjadikan kita itu bisa memiliki potensi yang berkembang dengan pimpinan Tuhan, dengan bagus sekali. Tapi ada orang tanya, apa bedanya orang nggak percaya pada Tuhan juga bisa berkembang malah hebat kok? Ini beda. Ujungnya nilainya beda.
Karena orang dunia ujungnya tidak sampai kekekalan di dalam surga. Kekekalannya di dalam neraka. Hasilnya nanti dibawa ke neraka. Tetapi orang percaya lain. Meskipun kelihatannya lebih lambat atau sedikit lebih di bawah daripada orang dunia, tetapi ujungnya ini nilainya akan masuk ke surga. Seperti yang Tuhan mau. Nah, di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus pernah ngomong, jangan mengumpulkan harta di dunia ini, kengat dan karat bisa merusaknya. Tapi kumpulkan harta di surga. Jadi kita lihat bahwa waktu kita berani kerja keras, kita melakukan banyak hal dengan tekun sungguh-sungguh, ujungnya itu ada nilai kekal. Nah, pengembangan diri kita mesti dibawa ke sana. Kalau kita hanya berkembang untuk di dunia ini hanya sekedar untuk cari uang, terlalu minim, terlalu kecil ukurannya, terlalu rendah itu. Nah, kita mesti memikirkan pengembangan diri kita adalah di dalam proses kerja keras sungguh-sungguh, mengembangkan potensi yang Tuhan berikan. Untuk apa? Supaya nilainya di kerajaan surga. Yang terakhir, nomor 5, menjadi pembelajar seumur hidup. Life learners, ya. Jadi sepanjang hidup kita belajar. Mari